Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kullu yawmin huwa fi sya'n. Rabbil qulubi wal janan, ja'ala Ramadana maghfiratan lidh-dhunubi wal ridwan. Wa anzala fiha al-Qur'an wa tuftahu abwabul jinan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan habibur rahman. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil adnan wa ala alihi wa ashabihi fi kulli an. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada saat ini masih memberikan anugerah kepada kita. Kita masih bersua berjumpa dengan Ramadan, sang tamu agung. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang guru yang mengajarkan kita bagaimana untuk kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tamu undangan jamuan agung Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan adalah momentum untuk mengembalikan kedekatan yang pernah kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kami sampaikan bahwasanya kita pernah dekat? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dari kita, mengambil sumpah dari masing-masing dari kita dan keturunan Nabi Adam seluruhnya, wa asyhadahum ala anfusihim, dan mempersaksikan kepada diri mereka, alastu bi rabbikum, bukankah Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami ini adalah Tuhan engkau, Tuhan kalian? Bukankah Allah Subhanahu wa taala ini menjadi tujuan kalian? Dan masing-masing dari kita menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Rabbi, benar ya Allah, dan kami bersaksi untuk itu. Al-Quran menggambarkan, memvisualisasikan bagaimana kedekatan kita dengan Sang Khalik, Sang Pencipta, di mana saat pengambilan sumpah tersebut tidak ada perantara siapapun, tidak ada malaikat, tidak ada apalagi tetangga, tidak ada sama sekali. Dan karena kedekatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan bahwasanya seluruh manusia yang terlahir di muka bumi ini terlahir dalam keadaan fitrah, tidak ada dosa, dekat dan juga fitrah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, manusia lahir, manusia tumbuh. Yang kecilnya dikenalkan dengan game online, yang laki-lakinya juga sama, ibu-ibunya dikenalkan dengan Shopee, dengan Instagram, mungkin yang sudah agak sedikit dewasa dikenalkan dengan Facebook dan lain sebagainya, dikenalkan dengan media sosial, dan dikenalkan dengan hal-hal yang lain terkait dengan keduniaan. Maka keakraban yang dulu pernah ada dengan Allah Subhanahu wa taala itu mulai memudar. Kedekatan yang dulu begitu luar biasa mulai menjauh. Ini sebagaimana dikabarkan oleh
bagian akhir dari ayat tersebut, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menagih janji, menagih sumpah yang pernah kita masing-masing dari kita ucapkan, jawaban kita ngeles, jawaban kita beralibi, lupa ya Allah, saya tidak ingat ya Allah. Itulah manusia, semakin menjauh semakin lupa terhadap Allah. Namun ingat, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita. Dan beberapa upaya dihadirkan buat kita, beberapa momentum dibuat dan kesempatan secara berkala dibuat supaya kita lebih dekat lagi, kembali dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari kesempatan yang begitu luar biasa itu adalah Ramadan. Mengapa Ramadan? Karena apabila Ramadan tersebut dioptimalisasikan dengan seksama, dengan baik, maka pahala yang akan kita dapat adalah apa? Kembali fitrah, kembali dekat, dan kembali akrab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sudah kita kenal semuanya, man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan yang diharapkan hanyalah keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kita terlahir kembali dan tanpa dosa. Tentunya hadirin semua, pahala yang begitu besar bukan tanpa tantangan. Masing-masing dari kita mengalami tantangan yang bermacam-macam. Dan salah satu tantangan yang terbesar untuk saat ini yang memperburuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala apabila tidak bijak dalam penggunaannya itu adalah media sosial. Dan media sosial ini salah satu yang berperan menghilangkan keberkahan waktu yang kita miliki kalau kita tidak bijak dalam mempergunakannya. Sebagai gambaran, kita telah mengenal dan banyak disampaikan oleh para penceramah bagaimana orang-orang dulu, orang-orang soleh dulu yang mempertahankan kedekatan mereka dari lahir sampai wafatnya, bagaimana beliau-beliau ini dapat melakukan sebuah kebaikan ataupun ibadah dalam waktu yang di luar nalar, dalam waktu yang relatif begitu singkat. Akan tetapi mereka maksimal, mereka optimal dalam melakukan ibadah. Salah satu diantaranya Al-Imam Syafi'i. Bagaimana beliau bisa menyelesaikan Al-Quran, khataman Al-Quran 2 kali dalam sehari selama Ramadan. Atau kita kenal Sayyidina Utsman bin Affan yang menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Sedangkan kalau kita sendiri bagaimana? Membaca Al-Baqarah saja membutuhkan berjam-jam. Dan perlu diingat, ulama-ulama terdahulu atau orang-orang soleh yang mendahului kita, mereka mengerjakan itu semua tidak mengganggu aktivitas yang lain. Bukan satu harinya hanya sholat saja, tidak. Bisa dibayangkan, ternyata keberkahan kita itu jauh berkurang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang menjelaskan bahwasanya salah satu tanda dari akan datangnya hari kiamat adalah yang pertama, yuqbadul ilmu atau yaqbidul ilma, ketika Allah Subhanahu wa taala akan mulai mencabut ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan kemudian taksuruz zalazil, gempa bumi di mana-mana, dan kita saksikan itu. Yang ketiga, yataqarabuz zaman, waktu itu terasa sempit, terasa kami mengerjakan sesuatu hal, akan tetapi ini kok waktunya berlalu begitu cepat. Dan gambaran dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya 1 tahun itu bagaikan 1 bulan.
Satu bulan seperti satu minggu seperti satu hari seperti 1 jam. Ya bisa dibayangkan bagaimana ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan orang-orang yang saleh, mereka mengerjakan semua itu dengan waktu yang relatif singkat, akan tetapi dengan usaha yang maksimal. Itu hilangnya berkah. Ya, bisa dibayangkan salah satu riwayat, mungkin kami sedikit mengutip ya bagaimana waktu, keberkahan waktu yang mereka miliki, dan coba kita renungkan bersama yang kita miliki sekarang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, aminin sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menggambarkan bahwasanya shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Saya pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah malam. Faftatahal Baqarah, maka Rasulullah memulai rakaat pertamanya dengan surat Al-Baqarah. Ya, kalau kita melaksanakan surat Al-Baqarah mungkin baru sekarang baru bisa sahur, sahurnya mungkin setengah jam sebelum ini ya, sebelum subuh. Beliau mengatakan bahwasanya faftataha bil Baqarah. Fakultu, kemudian Sayyidina Hudzaifah bin Yaman mengatakan bahwasanya yarka'u indal mi'ah. Mungkin ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan ruku setelah 100 rakaat. Ya, sebagaimana kalau kita sholat di belakang imam, ini kayaknya paling 5 ayat nih yang dibaca. Ternyata udah 5 ayat lewat juga 10 ayat. Ternyata 1 lembar. Ternyata 2,5 lembar. Pernah kami pribadi pas waktu di Mesir gitu. Waktu itu sedang terburu-buru. Ya, kami memasuki sebuah masjid dan memang waktu itu ya kami hanya ingin sholat maghrib dan keluar. Ternyata yang dibaca adalah juz 14. Oh, ini mungkin awal juz 14. Akan tetapi ini lama 1 lembar, 1/4 juz, dan ternyata beliau berhenti di 3/4 juz. Nah, seperti itu. Itu yang dirasakan oleh para sahabat. Kemudian kata beliau, "Tsumma madha", kemudian ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti di 100 ayat. Beliau melanjutkan sampai Al-Baqarah, dan Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, "Faqultu yarka biha." Ya, kayaknya ini setelah selesai Al-Baqarah langsung ruku. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ke surah An-Nisa. Dan begitu pula, dikira setelah selesai surat An-Nisa langsung ruku, ternyata melanjutkan ke Ali Imran. Faqara'aha mutarassilan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam 1 rakaat tersebut dengan pelan-pelan. Maksudnya pelan-pelan di sini dijelaskan dalam hadis tersebut, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Nah, ini kalau seandainya ini kan salat sunnah ya. Kalau seandainya kita lewat atau membaca ayat yang di dalamnya ada tasbih, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertasbih. Contohnya mungkin di surat Al-Waqi'ah ya, fasabbih, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata subhanallah. Itu sunnah juga. Wa idza marra bi su'alin sa'ala, dan ketika membaca ayat yang di dalamnya ada permintaan, maka beliau meminta, mungkin doa ya, Rabbana zalamna anfusana, jadi beliau berdoa juga. Wa idza marra bi ta'awudzin, dan ketika membaca ayat yang di dalamnya ada perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'awudz. Mungkin salah satu yang biasa dibaca biasanya di pondok-pondok tahfidz, narun hamiyah nas'alullahal afwa wal afiyah. Nah, seperti itu. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Poinnya di mana? Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Hudzaifah yang meriwayatkan hadis ini menjalankan itu semua dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan bandingkan, kalau kita lakukan ini semua, membaca Al-Baqarah, membaca Ali Imran, membaca An-Nisa, berapa jam yang kita habiskan? Itulah kehilangan keberkahan dalam waktu. Sebagaimana
Diungkapkan oleh Imam At-Turibishti, seorang ulama tahun 660, qillatu barakatiz zaman, bahwasanya hilangnya keberkahan zaman itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena kita terlalu sibuk dan disibukkan memperhatikan peristiwa-peristiwa yang tidak bermakna. Kita asyik menonton, mohon maaf ya, seperti TikTok, joget-joget TikTok. Ini di Ramadan. Atau hal-hal yang tidak berguna yang lain. Itu yang menghilangkan keberkahan yang kita miliki. Itu yang menjauhkan hubungan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya di sini, bagaimana kita mengembalikan kedekatan itu? Kita pernah dekat. Dan bagaimana mengembalikan kedekatan itu? Dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya memberikan 4 arahan. Insya Allah secara cepat ya, nggak mungkin lama insya Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah, dan carilah apa yang telah Allah berikan kepada kita, apapun, baik itu pekerjaan, baik itu harta, baik itu kesempatan, baik itu keluarga, dan perbuatan yang akan kita lakukan, investasikan itu untuk akhirat. Bagaimana cara menginvestasikannya? Yaitu dengan niat. Niatkan segala sesuatu yang akan kita kerjakan untuk akhirat. Sebelum kita membuka WhatsApp, ya, dalam sebuah hadis menjelaskan bahwasanya al-kayyis, orang mukmin yang cerdas, kata Rasulullah, mandana nafsah, orang yang senantiasa berpikir ulang terhadap sesuatu, memikirkan dulu sebelum bertindak, wa amila lima ba'dal maut, dan mengerjakan sesuatu hal untuk akhiratnya. Sebelum kita membuka WhatsApp, niatkan untuk ibadah, niatkan untuk silaturahim. Sebelum kita membuka YouTube, niatkan untuk mencari ridho Allah, niatkan untuk mencari ilmu, dan seterusnya. Bersikaplah cerdas dan jadilah ahli akhirat. Untuk mengevaluasi apakah kita lebih dekat ke ahli dunia ataukah kita lebih dekat ke ahli akhirah, Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, memberikan contekan, memberikan parameter ukuran. Beliau mengatakan bahwasanya apabila kita lebih senang untuk dikasih, diberi, maka beliau mengatakan bahwasanya kita lebih dekat ke ahli dunia. Akan tetapi kalau kita lebih suka untuk memberi dan merasa sedih kalau kita tidak mampu untuk memberi, maka kita lebih dekat ke ahli akhirat. Hal yang pertama, bersikap cerdas dengan berniat, niatkan segala sesuatu hal yang kita jalani untuk akhirat. Hal yang kedua, menurut ayat tadi, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kalian lewatkan sesuatu yang baik dan halal dari dunia, kendati pun itu sosial media. Nasibaka minad dunya, bagianmu di dunia. Imam Qatadah, seorang tabi'i, menjelaskan dalam tafsirnya, nasibaka minad dunya, segala sesuatu hal yang halal, kesempatan, waktu, ya, handphone dan lain sebagainya, itu halal, dan itu seharusnya, kata beliau, itu dijadikan tumpuan kita buat di akhirat. Sejalan dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Salah satu tanda baiknya keislaman seseorang itu apabila dia mampu untuk menghindari sesuatu hal yang tidak berguna. Maka tidak perlulah terlalu larut dalam sesuatu hal yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Apalagi di media sosial disediakan bagaimana kita berkomentar tentang rumah tangga orang lain. Tidak perlu. Maka jadikan momentum Ramadan ini momentum evaluasi dan pembatasan buat kita
mungkin ada sesuatu hal yang dari medsos itu tidak kita benar-benar perlukan, maka jadikan itu bukan prioritas. Dan yang memberikan manfaat bagi kita, jadikan itu prioritas. Hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga apa? Anjuran dari ayat Al-Qasas ayat 77, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsin," dan berbuat baiklah. Namun perbuatan baik di sini bukan hanya berbuat baik, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kita. Pelajarilah sifat-sifat indah yang dimiliki oleh Allah dalam Asmaul Husna. Itu anjurannya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Afu, Maha Pemaaf, maka belajarlah untuk memaafkan orang lain. Belajarlah untuk berbesar hati. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Wahhab, Maha Pemberi, Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki, maka berbagilah dengan sesama. Dan sifat-sifat yang lain yang terpuji, yang indah, yang patut kita ikuti. Dan hal yang terakhir di sini dalam ayat tadi disebutkan bahwasanya wala tabghil fasada fil ard. Dan janganlah sekali-kali kita membuat kerusakan di muka bumi. Para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya kerusakan yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah, ataupun kita melakukan pengkhianatan atas amanat yang diberikan kepada kita. Amanat itu bukan hanya pekerjaan, akan tetapi sesuatu hal yang dititipkan kepada kita di dalam dunia ini. Mudah-mudahan 4 hal tadi menjadi bekal kita untuk lebih bijak dalam bermedia sosial di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini Ramadan kembali lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini diberikan kemudahan untuk mencapai Lailatul Qadar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa barakallahu li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.